Tadi pas baca Mahalul Qiyam, kebanyakan yang hadir pas baca Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, gitu ya. Nah, padahal alifnya setelah lam, salam sin lam baru alif baru mim. Ya Rasul salam alaika ya, harusnya begitu, bukan ya Rasul salam, nggak boleh begitu, karena secara makna itu berubah dan huruf Arabnya kita harus perhatikan. La ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, gitu. Jadi jangan kita rusak bahasa Arabnya. Iramanya tetap kita jaga, tapi maknanya harus juga benar. Ya Rasul salam alaika, bukan ya Rasul salam. Karena abis lam itu ada alif dulu, lam gitu panjang. Justru yang sinnya sanya nggak ada panjangnya. Hakata. Kemudian tadi juga kita baca inqila zurtum bima raja'tum. Hadhil qasidah liman. Siapa yang bikin qasidah ini? Orang tahu? Jadi ceritanya penulis qasidah ini ziarah ke Nabi. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang barakah, rezeki yang halal yang banyak, zahir dan batin, dan taufik. Bukan hanya rezeki duit. Orang punya duit mah banyak, tapi yang ke Madinah nggak banyak. Nggak semua yang punya duit bisa ke Mekah Madinah. Jadi kita minta mudah-mudahan kita bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ziarah makam Nabi, bukan. Ziarah Nabi. Kita datang untuk Rasulullah, bukan ke makamnya. Karena man zarani ba'da mamati fa ka'annama zarani fi hayati. Siapa orang yang datang biar kata saya sudah meninggal, itu sama seperti datang saya masih hidup. Sama. Begitu ya. In qila zurtum bima raja'tum. Kalau memang nanti pas pulang nih ya Rasulullah, ngomong nih, penulis syair itu ngomong, ya Rasulullah, kalau nanti saya pulang dari Madinah ke negeri saya, in qila zurtum, terus dibilang sama saya, kalian, kamu nih dan rombongan udah pada ziarah Nabi, bima raja'tum, pulang bawa apa? Ya akramal khalq, ma naqulu, kira-kira saya jawab apa ya Nabi ya? Nah, kemudian seperti ada terdengar jawaban Nabi, qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Katakan kepada mereka, saya datang pulang ke negeri saya nih bawa berbagai bentuk kebaikan. Begitu. Kebetulan disebutkan lagi setelahnya wajtama'al far'u wal usul. Cabang telah berkumpul dengan pusatnya. Jadi kita ini kan umat Nabi, udah kumpul, udah bersatu sama Nabinya. Ya, terus apa lagi tuh? Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Kalau enggak ada engkau wahai Nabi, roman-romannya hidup saya mah kagak ada enak-enaknya. Enggak ada enak-enaknya. Ada enaknya kalau hidup enggak ada Nabi. Kita nggak kenal Allah, kita nggak tahu gimana cara menghamba kepada Allah, hidup masih kayak zaman jahiliyah dulu begitu. Ya, paling kerjaan kita tiap hari kalau nggak apa ya, main burung, ya kan? Apa lagi? Berenang di sungai, itu aja dah. Nongkrong, nggak ada makna dari kehidupan. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Itu yang namanya salat, ruku, sujud kagak ada rasanya kalau enggak kita hadirkan sosok baginda Nabi di hati kita. Itu yang terjadi kepada putri Rasulullah. Ini kemarin umat Islam lagi pada rame ngomongin putri Rasulullah.
Kemarin Ustazah Halimah Al-Idrus mengadakan acara wiladah atau maulid Sayyidah Fatimah yang hadir ribuan, bahkan para syarifah-syarifah itu pada pakai seragam, jilbabnya satu warna. Nah, begitu kumpul, ngapain? Dengerin tentang sejarah putri Rasulullah ini, yang kata Sayyidah Aisyah bilang, saya lihat yang paling mirip wajah, cara jalan, cara ngomong, akhlak ibadahnya sama Nabi ya putrinya Siti Fatimah. Nah, maka dari itu Siti Fatimah pernah bilang, hubbiba ilayya min dunyakum thalah, yang saya demani di dunia ini 3 perkara. Yang nomor 1 apa kata beliau? An-nadharu ila wajhi Rasulillah, mandang wajah Nabi. Hidup setelah Nabi nggak ada, nggak enak. Siti Fatimah merasakan begitu. Saban hari pelukin kuburannya Nabi itu. Madza ala man syamma turbata Ahmadin, subbat alayya masaibu law annaha subbat ala al-ayyam sirna layaliya. Gak kuat. Makanya waktu dibisikin nama Nabi, kemari putriku, sepertinya yushaku an ud'a fa ujib, roman-romannya nih saya mau dipanggil sama Allah nih, kata Nabi, bisikin Siti Fatimah, sepertinya bentar lagi saya bakal dipanggil sama Allah dan saya bakal menyambut panggilan Allah itu. Nangis Siti Fatimah. Bagaimana? Enggak pernah bisa makan kalau belum ngelihat Nabi. Ini ada makanan nih, dihidangin makan, Siti Fatimah udah jadi. Kagak bisa makan kalau nggak mandang wajah Nabi, nggak bisa. Makanya waktu dibilangin Nabi mau meninggal itu sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa Siti Fatimah. Ngelihat putrinya nangis, bahkan katanya senderan udah kayak nggak ada tenaganya begitu. Dipanggil lagi. Wa anti awwalu ahlu baiti luhuqan bi. Wa anti awwalu ahli baiti luhuqan bi. Dan engkau wahai Fatimah gak usah terlalu sedih, karena engkau yang pertama dari keluarga saya yang bakal nyusul saya. Dengar begitu rada berhenti nangisnya, bahkan tersenyum. Dibilangin meninggal senyum Siti Fatimah. Kita dibilangin meninggal bagaimana tuh? Tar dulu dah ya Rasulullah, belakangan aja saya mah. Kalau ini enggak, langsung senyum. Persis kayak Bilal bin Rabah melihat kematian itu bukan kesedihan, bukan rasa takut. Makanya waktu bininya bilang, wah huznah, wah karbah, waduh kesian Bilal. Ya Bilal sedih banget. Kenapa? Karena Bilal mau meninggal dunia, dia mau ninggalin dunia ini, dia mau pisah sama kita nih keluarganya. Dia sedih, dia kesian. Bilal udah lemas padahal, udah nggak ada tenaganya. Tapi dengar omongan bininya, dia mau lurusin tuh omongan. Dia kumpulin tenaga-tenaga sisa yang ada dalam dirinya. Dia buka matanya, dia bilang, jangan kau bilang begitu. Kenapa kau kasihani aku? Kenapa kau bilang saya ini sedih, saya ini kesian? Jangan. Lah, habis kan mau meninggal, kesian kamu. Enggak, kata siapa? Bilanglah, wa tarabah, betapa bahagianya Bilal. Loh, kok bahagia Bilal? Bilal kamu mau meninggal dunia kok bahagia? Tahu kenapa? Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ntar lagi saya mau ketemu sama kesayangan saya. Ini lagi dikit nih saya mau ketemu sama kecintaan saya nih, pujaan hati saya nih. Jangan dibilang saya sedih, jangan kau kasihanin saya lagi girang, lagi bahagia. Sebab saya mau ketemu sama junjungan saya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan cakep begitu. Lah kenapa bisa pada begitu? Sebab pada udah ngumpulin bekal yang cukup. Sebab mereka udah ngumpulin bekal yang banyak untuk jumpa sama Nabi, makanya senang mau meninggal dunia. Makanya senang sebab ingin dipertemukan di tempat yang nikmat. Fil firdausil a'la, bersama
an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemarin kita sempat bahas tentang Nabi Daud nanya teman saya di surga siapa ya Allah. Wah, cakep. Kita belum tentu masuk, pakai mau nanya teman kita di surga siapa? Nggak bisa. Masuk aja belum tentu. Begitu Siti Fatimah bilang hubbiba ilayya min dunyakum thalath. 3 doang nih yang saya demen nih. Yang nomor 1 an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Makanya rumahnya Nabi sama Siti Fatimah itu sebelahan, nempel. Bahkan bukan hanya ada pintu, tapi ada jendela yang terbuka yang selalu Nabi bisa lihat Siti Fatimah bisa lihat Nabi. Dari mulai Siti Fatimah kecil sampai besar, sampai udah nikah, sampai punya anak, nggak pernah sehari pun Nabi nggak cium Siti Fatimah. Selalu dipeluk, dicium kepalanya. Yaumul ayyam Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, saya lihat sering banget kamu cium putrimu, cium kepala putrimu Siti Fatimah. Kata Nabi apa? Wahai Aisyah, ama ta'lamin anna Fatimata hawra imsiyah kullama ishtaqtu ilal jannah qabbaltuha. Tidakkah kau tahu wahai Aisyah istriku, bahwasanya putriku Fatimah itu adalah bidadari yang berbentuk manusia. Bidadari kelasnya. Kullama ishtaqtu jannah, setiap saya rindu sama surga, sama wanginya surga, saya peluk, saya cium kepalanya, sebab aroma surga ada pada dirinya. Bukan surga yang modelan biasa, ini surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, luar biasa. Tuh lanjutin aja tadi yang kedua apa? Wal tilawati kitabillah. Yang saya demen pertama lihat wajah Nabi. Makanya Nabi kalau mau keluar kota, habis ke rumah-rumah bininya, ke rumah sahabatnya, terakhir paling lama duduk di rumah anaknya. Itu lama tuh Nabi tuh. Istilah katanya kalau bahasa kitanya minum teh dulu, ngobrol dulu, panjang lebar. Nanti berangkat, pulang dari berpergian ke masjid, habis masjid ke rumah Siti Fatimah. Kan ada qasidah tuh apa tuh? Ya, gimana tuh qasidahnya? Yaqum min ajliha tarhib 'inda al-wusul ya rabbi salli 'ala al-mukhtar tahar rasul ya ma in wasal min safar shalla wa ja'a lil batul. Tiap kali datang dari berpergian salat langsung datang ke al-batul, putrinya. Oh masya Allah. Emang ada dalilnya kita suruh cinta sama Siti Fatimah? Emang ada dalilnya, ada nggak ayatnya, ada nggak hadisnya? Katakan nggak ada, padahal mah banyak. Katakan nggak ada nih, kita bawain ayat ntar dia bilang, tapi kan tafsirnya bukan begitu yang benar mah begini. Kita bawain hadis, dia bilang lagi tafsirnya lain. Maka dalil cukup satu aja, bahwasanya Nabi cinta mati sama Siti Fatimah, kita ikutin Nabi cinta juga sama Siti Fatimah. Cintanya begitu dalam, makanya sampai dijulukin anaknya ini apa? Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Nabi itu ayahnya Siti Fatimah. Nabi bilang Siti Fatimah itu ibu dari bapaknya, ibunya saya nih. Bukan cuma anak, sebab dia yang nemenin saya, dia yang merawat saya, dia yang rapiin waktu saya dilempari dengan kotoran, dia yang menyembuhkan luka saya. Itu jadi kayak ibunya. Walidalik segitu itunya, segitu apa namanya, eratnya hubungan. Sampai Nabi bilang bahwasanya putrinya ini sayyidatun nisa'il alamin, penghulu wanita sepanjang masa. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman, perempuan banyak, yang paling baik siapa? Kata Nabi Siti Fatimah. Jangan kita bilang ya Nabi mentang-mentang anaknya diangkat-angkat, jangan bilang begitu. Itu kalimatul kufur itu. Sebab apa? Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa, ngomong bukan gara-gara hawa nafsu aja, keinginan diri sendiri, ngomong seenaknya gitu kayak kita, enggak. Semua ucapan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa? Wa tilawati kitabillah. Habis yang paling suka mandang wajah Nabi, kedua baca Al-Qur'an,
sampai di akhir umurnya itu Asma binti Umais ngelihat Siti Fatimah udah capek masih keluar masak. Katanya, ya binta Rasulullah, udah jangan capek-capekin, udah sakit begini, biar saya yang masak. Nggak apa-apa, sebab kelihatannya nih saya kagak lama lagi nih, saya pengen berikan masakan terakhir bakal anak-anak saya. Masak, rapiin pakaiannya, sampai udah selesai. Siti Fatimah bilang begini, Asma, saya ini mau masuk ke kamar, kamu jangan masuk ya, saya mau baca Al-Quran. Nah, nanti kalau kamu udah nggak dengar ada lantunan bacaan Al-Quran dari kamar saya, berarti saya udah nyusul sama abah saya. Jadi detik-detik terakhirnya isinya bakal apa tuh? Baca Al-Quran. Makanya makamnya tinggi, hidupnya nggak pernah lepas sama Al-Quran. Yang ketiga, wal infaq fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Insyaallah kita semua bisa dapat keberkahan dari Siti Fatimah. Insyaallah bini-bini kita, anak-anak perempuan kita, adik kakak perempuan kita, ibu-ibu kita, semuanya bisa meniru Siti Fatimah. Habib Umar bin Hafid ngomong Siti Fatimah sampai nangis. Lau iltafatat bid'atul Mustafa wahdaha lakafat, kata Habib Umar. Nanti di akhirat kalau seandainya kita ditengok sedikit aja sama Siti Fatimah, berarti kita selamat. Ismuha Fatimah Zahra al-Batul al-Ja'i'ah al-Dhamiyah mujarrahat al-yadaini minar raha. Wow, muji-muji luar biasa ya. Sampai-sampai saking mulianya nanti waktu beliau melewatin sirat, kita ini semua disuruh nundukin wajah oleh Allah. Ghuddu ya ahlal jama', ghuddu absarakum, tutup mata kalian, tundukkan wajah kalian. Fa inna Fatimah binti Rasulillah tajuzzu sirat. Fatimah putri Nabi mau lewat sirat. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik, kita lanjutin sedikit pembacaan kita di kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Habib Zain bin Smith panjang umur, sehat walafiat, insyaallah kita bisa dapat keberkahan ilmu beliau di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum. Nagalal al-Firabri anil Imam al-Bukhari, diriwayatkan daripada al-Firabri bahwasanya Imam Bukhari kan nulis kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahihul Bukhari itu isinya ada 16.000 hadis. Ada berapa hadis? 16.000 hadis. Awalnya ada 600.000 hadis. Kemudian ditakhrij, disaring ya, yang sahih jadi 16.000. Nah, kata Imam Bukhari tuh 16.000 hadis tuh kagak pernah satu hadis pun saya taruh di kitab saya, kecuali pasti sebelum saya tulis tuh hadis saya mandi dulu dan saya sholat dulu 2 rakaat. Itu beliau lakukan selama 16 tahun. Kata Imam Bukhari, ini akan saya jadikan modal saya ngadep kepada Allah. Ya Allah, saya udah lakuin sesuatu, yaitu menyaring hadis-hadis dari kekasihmu yang sahih, yang bisa dibaca oleh umatnya sepanjang masa. Walhamdulillah kita yang hidup jauh dari Imam Bukhari bisa juga dapat ilmunya dari beliau, dan itu semua adalah jadi amal jariahnya Imam Al-Bukhari. Ibn Hajar Al-Haytami bilang, saya itu belajar di Al-Azhar di Mesir, itu merasakan lapar selama berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun bahkan saya bukan hanya lapar, nggak pernah yang namanya makan daging. Makan daging nggak pernah. Bukan nggak mau, tapi fokusnya udah sama belajar. Fokusnya udah sama kitab aja, sampai lupa sama segala macam. Kayak Imam Nawawi waktu ditanya, Imam Nawawi kok kagak nikah-nikah? Jawabannya apa? Nasi itu
saya lupa. Wah, lupa nikah. Waduh, gimana tuh Habib Razi? Lupa nikah. Nah, nikahnya sama kitab. Kalau Habib Razi atuh cukup, nambah enggak? Kalau anak enggak, takut sama belakangnya. Ini ya, min ahli tauhid. Satu aja dah. Tuhan satu, bini satu. Benar gak? Iya. Nasi itu Imam Nawawi bilang apa? Saya lupa. Oh iya ya, lupa. Oh ada nikah ya? Lupa saya. Urusin kitab mulu. Kalau anak zaman sekarang, udah sholat belum? Lupa, main game terus dari tadi. Anak sekarang begitu. Pada lupa sama sholat gara-gara main game. Lapar. Pernah saya mau diundang makan, alhamdulillah katanya apa? Jamuannya daging, kata Ibnu Hajar al-Haytami. Terus fahidah huwa lahmun lam yuqad alaih. Pas saya datang ternyata itu daging belum dimasak. Fantadharnahu ila anibharal lail. Akhirnya dimasak sampai kita tunggu sampai tengah malam. Ternyata yang masak lupa, dagingnya udah angus. Faidha huwa yabis, sampai kering tuh daging, nggak bisa dimakan lagi, udah kering kayak arang gitu, nggak bisa dimakan lagi. Falam astati min hulukmah, saya kagak bisa makan walaupun satu suap, nggak bisa, nggak ada sisanya, udah makan. Begitu Rasulullah juga begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Siti Fatimah, kan tadi tuh saya bilang kagak pernah mau makan sebelum Nabi makan. Sekali waktu Nabi mungkin habis perjalanan gitu ya, setelah itu datang Siti Fatimah pas udah ada makanan. Oh ya Rasulullah, makan. Ngelihat Nabi makan baru beliau makan. Habis Nabi makan, Nabi bilang apa? Tahu gak Fatimah, nih makanan pertama yang masuk ke perut saya setelah 3 hari. Itu Nabi itu lapar Nabi ya, padahal Nabi kalau mau bukan lagi makan daging, bukan lagi makanan surga, lebih dari itu. Apa yang Nabi mau bisa. Nabi Isa kan turunin makanan dari langit, ma'idatan minas sama. Kalau Nabi mau bisa, tapi enggak. Ternyata Nabi bahkan terkadang mengikat perut beliau dengan batu. Mengikat perut beliau dengan batu, diantaranya di perang Khandak peristiwa itu terjadi. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, itu yang paling sini yang kacamata yang begini nih, itu pernah nulis qasidah ya, mengikat batu pada perutnya karena menahan amat laparnya ya. Emang Nabi kagak mampu? Emang Nabi gak punya duit? Ya, bukan tak mampu, tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Jangankan cuma makan, gunung jadi emas bisa. Ya, sebagai pelajaran bagi umatnya agar sabar di masa sulitnya atau sukarnya. Kita lagi lapar nih ya, abang-abang Gojek misalnya, abang-abang Gojek nih narik, wah cuma dapat berapa nih mau makan, kurang nih roman-romannya, kurang, gimana ya, udah deh, yang penting masih ada sedikit buat makan. Keinget dah, oh iya Nabi apa ikat perutnya pakai batu, saya mah kagak. Oke, kenal pot dulu berat banget. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau kita dapat musibah apa aja langsung ingat, oh Nabi lebih berat ujiannya. Nabi aja kekasihnya Allah nih, yang timbang minta pasti dikabulin. Begitu. Pernah bahkan masuk rumah Siti Fatimah. Ini kita nyebut-nyebut Siti Fatimah karena hari-hari ini memang di mana-mana habaib ceramahnya tentang Siti Fatimah terus. Pernah masuk
Assalamualaikum. Fatimah, mana Hasan Hussein? Oh lagi pergi sama abahnya. Kemana? Lagi kerja, ikut abahnya kerja. Sebab bagaimana ya abah, sebab kita kagak ada makan udah berapa hari nih. Jadi Hasan Hussein bantuin bapaknya kerja juga. Oh di mana kerjanya? Tuh di situ tuh, di mana? Di kebun situ. Ngapain kerjanya? Nimba air. Nimba air, ntar sekian banyak dapat upah. Katakan 1 dirham gitu. Harus menuhin dulu sekian banyak. Jadi Sayyidina Ali ntar dibantu dibawa Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein tuangin. Tarik lagi, timba lagi. Ini yang nimba siapa nih? Mantunya Nabi. Wah, di sini mantu presiden udah kagak pernah lapar. Mantu Nabi narik. Oh, mantu Nabi. Datang, Nabi datang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein masih kecil, ngelihat Nabi datang, peluk langsung. Terus ngelihat cucunya pada kerja, Nabi rupanya sedih gitu ya, nggak tega. Ayo Ali, ayo pulang, kita makan. Marhaba, baik ya Rasulullah. Kalau kira-kira Nabi izinin, boleh gak saya minta waktu dikit lagi? Oh kenapa? Jadi saya udah nimba nih, udah sekian lumayan banyak. Ada dah nih upahnya nih, bakal saya Hasan Hussein makan udah ada. Tapi kalau beli 1 porsi lagi saya harus nimba lagi, sebab Fatimah juga udah sekian hari juga kelaparan. Tuh segitunya tuh ujian yang mereka alami, ujian luar biasa yang kita, kalau kita banding-bandingin ujian kita sama mereka mah enakan kita kemana-mana, masih enakan kita kemana-mana. Ini kan di atas ada Habib Abdullah bin Hasan, di atasnya Ustadz Muhammad Haris nih Habib Abdullah bin Hasan, punya kakak namanya Habib Ahmad bin Hasan, penulis Tadhkirun Nas. Habib Abdullah bin Hasan ini jidnya Ami Umar hal, Ami Umar sorga itu Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan. Nah, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang, Sayyid Ahmad Dahlan radhiyallahu anhu arda, kalau mau ngajar itu mutolaahnya, bacanya itu 16 kali. Dibaca dulu, dibaca lagi, terus dipikirin, nggak kurang dari 4 kali bertafakur sekian lama, baru nanti beliau sampaikan. Perhatiannya sama ilmu bukan sekedar lewat doang, tapi ditulis, dibaca, dipikirkan, dimasukkan ke hati. Kalau udah begitu ntar hasilnya benar-benar bakal membersihkan hati kita. Kayak dulu tuh sempat tersebar cerita di Syria, orang meninggal masih muda, meninggal dunia. Ibunya datang ke kuburan, tolong galiin kuburan ya, anak saya baru meninggal. Oh iya, digaliin kuburan. Datang jenazah, dibawa manin tukang kubur, dikuburin. Begitu ditaruh jenazahnya di dalam, kan kuburan itu kan bisa jadi raudhah min riyadil jannah. Sering kita doakan, Allahumma ja'al kuburana raudhah min riyadil jannah, wa la taj'al kuburana hufratan min hufarin niran. Jadi minta supaya kuburan kita jadi taman sorga. Nah, begitu dikuburin, ini tukang kubur melihat kenikmatan, terasa begitu nikmat kuburan tersebut. Dia tanya sama ibunya, ini anak ibu kalau boleh tahu masih muda begini, apa profesinya? Oh, anak saya nuntut ilmu, belajar, rajin, kemudian dia sering ngajarkan sama orang-orang. Oh, Masya Allah, saya lihat tadi kelihatan dapat kenikmatan di alam kuburnya yang luar biasa. Singkat cerita, berapa lama? Kagak lama dari situ kakaknya si anak meninggal juga. Datang lagi si ibu, tolong gali kuburan lagi. Bakal siapa? Bakal anak saya yang atuh lagi kakaknya. Oh meninggal juga, ya Allah, Allah ajrak, berduka cita. Penuntut ilmu juga, pengajar juga, ngajarin ilmu, pewaris Nabi juga. Oh bukan, kalau dia mah pebisnis. Kalau dia apa? Pebisnis. Oh, pasti beda nasibnya nih sama adiknya, kata si tukang gali kubur. Digali sama dia, mana jenazah, taruh.
nggak taunya dia lihat hal yang sama, dia merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama gitu, mencium aroma yang luar biasa indahnya, harumnya. Dia bilang, apa nih rahasianya nih? Anak-anak ibu semuanya baik-baik semua nih, apa rahasianya? Kalau yang pertama ketahuan, ngajarin ilmu, habis dapat ilmu dia belajar sungguh-sungguh, menerangkan hatinya, lalu diajarkan orang lain, suruh baca Quran. Begitu orang pada baca, dia dapat pahalanya. Disuruh orang pada sholat, orang sholat, dia dapat pahalanya. Wajar. Ini pekerja, pebisnis kok bisa juga dapat yang sama? Emang rahasianya apa? Ternyata kata si ibu, ini anak saya yang ini, yang abangnya nih, dia kagak pintar urusan agama, ya. Cuman duitnya hasil kerja dipakai buat bantu adiknya. Dari mulai adiknya sebelum belajar tuh hasil duitnya dipakai buat ngirim adiknya ke pesantren belajar. Habis gitu adiknya udah ini perlu kitab, dikasih lagi nih kitab, bagiin ke murid-muridnya, ya. Orang pada belajar, dibeliin segala macam makanan dan sebagainya, bangunin pesantren, begitu sama abangnya. Nah, jadi dia menjadi bukan alim, bukan muta'alim, tapi muhibban, pecinta. Jangan kita nggak sama sekali, ya. Paling nggak kita jadi pecinta orang-orang yang berilmu, cinta beliau-beliau nih yang ada di atas kita nih. Oh, kalau kita cinta aja, kita masuk bagian dari golongan tersebut. Muhibbul ghaub, Imam Ahmad bin Hanbal apa bilang? Muhibbul ghaub yulhaqu bihim. Pecinta satu kaum bakal diikutin jadi kaum tersebut, bakal disusulin masuk ke golongan tersebut. Itu enaknya kalau kita punya cinta kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kepada, ya, kita sekarang ini kan kullu nafsin kan dha'iqatul maut nih. Semua yang bernyawa pasti meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum kapan? Yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tar di situ ketahuannya. Nah, kita kudu siapin biar kita zuhziha 'anil nar, biar kita terbebas, ngelewatin bisa tuh neraka, kagak masuk, terus masuknya ke surga. Nah, caranya supaya bisa begitu gimana? Ya belajar dari Bilal bin Rabah. Dia bisa tuh. Caranya apa ternyata? Caranya taat sama Nabi, nurut kalau Nabi bilangin. Itu caranya. Kayak Nabi bilang, semua bakal masuk surga, umat saya semuanya masuk surga kecuali yang menolak. Emang ada yang nolak ya Rasulullah? Ada. Yang taat sama saya masuk surga. Walaupun Nabi tahu nih kita manusia pasti bikin salah, Nabi syafaatin. Terus yang nolak siapa? Ya, waman asani, siapa yang kagak nurut sama saya, disuruh sholat kagak mau, disuruh puasa ngelanggar Ramadan, ya, kurang ajar sama orang tuanya. Kata Nabi yang begitu, Nabi nggak bilang masuk neraka, nggak bilang begitu, kagak tega. Yang modelan begitu faqad aba, dia berarti udah nolak masuk surga. Saya udah kasih jalan, yuk, nggak apa-apa dah, nanti ada salah-salah dikit nggak apa-apa, ntar beres deh urusan saya nanti. Cuman sholat 5 waktu jangan tinggal, cuma puasa dijalanin, cuma akhlak dijaga, begitu. Ntar Nabi yang berikan pertolongan bakal kita. Kita lihat para sahabat, oh, siap mati buat Nabi, siap ninggalin keluarganya di Mekah, hijrah ikut sama Nabi, harta tinggalin, rumah tinggalin, bisnis tinggalin, ikut Nabi. Kita sekarang nggak nyampe begitu pengorbanan kita, nggak berat. Sholat yang rajin, ya, sholat biar rajin. Doa, ya Allah afini fi badani, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua diminta pertanggungjawaban. Makanya yang rajin ibadah, tangan kita ini bakal ngomong, oh saya alhamdulillah nih, saya sering dipakai sama majikan saya buat ngasih orang sedekah. Oh masya Allah, kata malaikat, ayo deh, banyak pahalanya nih masukin surga. Kaki ditanya, kemana aja kemarin di dunia? Tuh dia, kadang-kadang kita suka dibawa ke tempat maksiat.
ngomong tuh kaki. Kalau modelan kayak antum-antum kan enak. Saya alhamdulillah kaki saya sering dipakai ke masjid, kaki saya sering dipakai buat silaturahmi, jalan ke rumah saudara-saudara saya, hadir di majelis taklim, enak, cakep. Hakada belajar para sahabat bukan cuman sejarah yang kita dengar ceritanya terus selesai, enggak, ikutin. Kok bisa mereka jadi mulia? Kenapa mereka dapat ridha dari Allah? Kenapa? Karena nurut sama Nabi. Nurut sama Nabi. Ini udah nggak nurut terus kadang-kadang bangga-banggaan lagi. Ya, lu sholat lu. Ya, culun lu. Gua udah ngapain lu? Gak malu apa tuh? Lu kagak tahu ntar nasibnya bagaimana di akhirat. Ya, begitu, pelanggaran demi pelanggaran kagak ada efek jerahnya. Begitu, bantu orang yang baik sama orang sebisa mungkin. Al-infaq fisabilillah, infak di jalan Allah. Siti Fatimah ini lagi Siti Fatimah lagi anaknya sakit, Hasan Husain. Kata Siti Fatimah, kalau emang Allah kasih sembuh, saya mau nazar puasa 3 hari. Nazar, nggak taunya sembuh. Nazar deh puasa 3 hari. Saban mau buka, ada aja ketok. Assalamualaikum. Salam. Aneh, wahai keluarga Nabi, tolong dong sedekah, lapar nih. Orang miskin, anak yatim, bahkan tawanan perang. Tahu gak maksudnya kenapa disebut tawanan perang? Berarti kalau tawanan perang agamanya apa? Bukan Islam. Itulah yang menjadi harapan kita, ya Allah, ini keluarga baik bener, didikan Nabi nih. Kalau yang bukan Islam datang minta sedekah makanan aja dikasih, insya Allah kita nih yang umat abahnya insya Allah ditolong juga nanti di akhirat. Begitu, sampai-sampai di hari pernikahan Siti Fatimah, mau nikah nih, belum lama Nabi bawain baju. Wahai anakku nih, bentar lagi ada hari pernikahanmu. Nih pakaian apa deh namanya kalau pakaian nikah apa sih? Gaun nih, gaun. Ini gaun pernikahanmu nih. Oh Allah, cakep amat ya Rasulullah, cakep amat wahai ayah. Pakai nanti buat acara pernikahan. Baik, marhaba. Datang hari pernikahan. Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi datang ke kamar Siti Fatimah. Masya Allah, selamat wahai Fatimah nih, ntar lagi nih mau acara nih, ayo deh pakai dah tuh baju yang dikasih sama Nabi. Siti Fatimah rupanya nunduk aja. Ayo dong, dandan yang cakep ya, pakai pakaian yang bagus nih, mau ketemu sama laki nih ya, biar cakep kelihatannya. Nunduk aja. Kemana bajunya? Saya kasih orang. Jadi itu hari sebelum para istri-istri Nabi ini masuk ke kamarnya, ada satu orang perempuan datang minta baju. Wahai putri Rasulullah, minta sedekah baju dong. Bayangkan dalam sejarah Siti Fatimah tuh baju ada di Turki tuh, pernah lihat gak? Di foto-foto tuh suka disebar. Tambelannya berapa biji? 17, yang saya dengar 12, pokoknya belasan dah. Tambelannya belasan. Ada perempuan-perempuan sekarang pakai baju yang ada tambelannya gitu, mau gitu? Ada gak yang mau? Jelek nih. Kenapa Siti Fatimah emang kagak punya baju? Ada, habis dikasih orang bajunya. Jangan dia pakai, cuma yang ada aja. Oh robek dikit nih, tambal dah. Kenapa gak beli yang baru? Jangan, mendingan terkasih orang, duitnya bakal kasih makan orang. Jadi waktu ada orang datang mau minta baju, diambil pakaian. Oh ini tambelnya kebanyakan nih, ini tambelannya masih, ini lumayan nih, ini lumayan cakep nih. Begitu mau dianterin, keingetan firman Allah. Apa Allah berfirman? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata ayat Al-Quran disebutkan, kau nggak bakal dapat al-birra sebelum kau menginfakkan dari apa-apa yang kau paling suka.
keingetan tuh ayat. Al-birra ini ada para ahli tafsir berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan al-birra bermakna al-jannah. Kamu nggak bakal dapat surga sebelum mampu menginfakkan apa yang kamu suka. Ada yang mengartikan al-bir ini sebagai al-iman. Kau nggak bakal sempurna imanmu sebelum kau infakkan dari apa yang kamu suka. Ada yang bilang ats-tsawabul jazil. Kau nggak bakal dapat pahala yang banyak sebelum mampu menginfakkan apa yang kamu. Begitu keingetan tuh ayat, ditaruh baju yang lumayan tadi, diambil pakaian yang paling beliau suka. Pakaian apa? Pakaian gaun pernikahannya. Itu di hari mau nikah tuh. Nih, pakai. Waduh bagus bener nih. Pakai. Ini infak sedekah buat kamu. Begitu dibilangin itu baju udah saya sedekahin sama orang. Ini perempuan-perempuan di Madinah yang waktu itu ikut kumpul di rumah beliau bilang, wah kasih orang. Bagaimana ceritanya? Kayak modelan kayak kita dah. Kita udah nyiapin baju bakal anak kita nikah, dikasih orang, gimana? Made kipe lo, kasih orang, gua udah beliin, cakep-cakep lu pakai baju apa sekarang? Paling begitu kita. Nanti kayak ini kayak pakai dulu kayak ini, modelan kita. Perempuan-perempuan di Madinah saat itu bilang begitu. Waduh, kenapa dikasih orang? Datang Nabi, lagi diskusi begitu, Siti Fatimah kan diam aja, datang Nabi. Ada apa kata Nabi? Ini nih Rasulullah, baju yang kamu pakai, kamu kasih buat dipakai hari ini dikasih orang sama anaknya. Mungkin gambarannya mereka mungkin, wah nih biar tau rasa nih dimarahin sama Nabi nih, gitu. Begitu Nabi dengar, bagaimana baju yang saya kasih untuk dipakai dikasih orang, langsung Nabi nengok ke Siti Fatimah. Innaki haqqan bid'atun minni. Didatengin, dipeluk, dicium kepalanya. Memang benar engkau ini adalah belahan jiwaku wahai Fatimah. Benar engkau bagian dariku, engkau cahaya mataku wahai Fatimah. Engkau betul-betul hasil didikanku yang berhasil. Innaki haqqan bid'atun minni. Yang kau pikirkan umat saya terus. Ini yang paling hebat. Terakhir, cerita terakhir. Sekian lama setelah pernikahan, ada orang datang ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, minta sedekah. Nabi bilang, udah habis, yang saya punya udah saya kasih orang semua. Gini, itu tuh rumah anak saya tuh, datang ke situ. Assalamualaikum, saya dikirim sama Nabi suruh minta sedekah ke rumah antum. Masya Allah, iya. Sebentar, dicari makanan kagak ada, cari dompet kosong. Akhirnya dikasih apa? Dikasih alas tidurnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bukan kasur, kalau kita kan kasur. Kalau mereka nggak tidur pakai kasur. Ini manusia kecintaannya Nabi Muhammad. Nabi bilang raihanatai fid dunya wal akhirah. Kecintaan saya nih Hasan sama Husain nih, dua cucu saya ini kecintaan saya. Ya. Al-Khalifah Sayyidina Abu Bakar bilang la an asila qarabata Rasulillah ahabbu ilayya min an asila qarabati. Saya lebih senang silaturahmi ame keluarga Nabi daripada sama keluarga saya sendiri. Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab mengatakan nggak bakal tumbuh nih rambut kalau nggak ada cinta sama mereka nih. Bilal bin Rabah diminta sama Khalifah Abu Bakar azan, nolak. Diminta sama Khalifah Umar bin Khattab, nolak. Diminta sama Hasan wal Husain, nggak berani nolak. Karena kecintaannya Nabi. Tidurnya pakai apa? Alas kulit kambing. Yang penting pas lagi musim dingin kagak kedinginan, nggak kena tanah langsung. Pas lagi musim panas kagak kepanasan, gitu doang. Tidurnya alasnya kulit kambing. Tidurnya tuh, ya. Sampai akhirnya dikasih, dilihat duit kagak ada, makan kagak ada, itu alas dikasih, biarin dah. Nanti anak-anak saya tidur kepanasan, kedinginan, biarin. Yang penting ini orang yang sedekah jangan sampai
keluar dari rumah saya nggak bawa apa-apaan. Kata yang dikasih, saya nggak perlu ginian, saya sama keluarga saya mau makan, bukan perlu alas tidur, mau makan. Kalau kita dikasih gimana? Alas tidurnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, gimana? Kita cium-ciumin, barokah banget. Benar gak? Al-Imam Abu Hanifah melihat ada tongkat Rasulullah dipeluk, dicium, ditaruh di kepalanya gitu. Jadi peninggalan Rasulullah. Ini juga peninggalan dari kekasihnya Rasulullah. Nggak mau ginian, maunya yang bisa ngasih makan. Lagi nyari-nyari lagi, tahu nggak apa? Berasa tuh ada yang bergerak di lehernya. Dicopot langsung. Kalung. Nih, jual. Balik ke masjid, lapor sama Nabi. Gimana? Dapat apa dari anak saya? Ini ya Rasulullah. Itu Nabi ngelihat nangis. Kata Nabi, apa tahu gak? Coba kemarin. Ini waktu istri saya Khadijah mau meninggal, ngasih ini bakal anak saya. Istri saya Khadijah bilang, wahai Fatimah, nanti di hari pernikahanmu saya nggak bisa nemenin karena saya telah meninggal lebih dulu. Saya ini udah mau meninggal nih. Nih, pakai pas pernikahanmu nanti. Ini jadi hadiah dari saya. Tahu gak kalian? Isyhadu ya qaum, saksikanlah wahai umatku. Ini adalah satu-satunya perhiasan yang dimiliki oleh anak saya dan dapatnya dari ibunya Siti Khadijah. Sekarang dia kasih bakal orang buat dijual biar tuh orang bisa makan. Segitunya cinta sama umat saya. Siapa dari kalian yang mau beli nih? Ada budaknya Ammar bin Yasir. Budaknya Ammar bin Yasir dengar Nabi nawarin kalung putrinya, lari. Wahai tuanku Ammar, itu Nabi lagi mau nawarin mau jual kalung anaknya. Lari Ammar bin Yasir. Tahu Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi yang bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Dua orang ini yang pertama meninggal dalam Islam. Awal syahid fil Islam Yasir. Yang pertama syahid dari golongan laki-laki Yasir, yang pertama syahid dari golongan perempuan Sumayyah, laki bini. Punya anak namanya Ammar. Datang Ammar, ya Rasulullah saya beli dengan harga sekian, dihargain mahal. Diserahkan sama Nabi, diambil duitnya, dikasih ke itu fakir miskin. Ayah, cepat pulang, berikan makan buat keluargamu yang kelaparan. Ini kamu bisa makan berbulan-bulan nih duit banyak. Ammar bin Yasir terima kalungnya tuh, katakan ini kalung gitu ya. Lagi diliatin, diambil barokah, ditaruh di kepalanya gitu. Kagak nyampe hati rupanya mau dibawa pulang. Ya, gimana ini? Masa saya bawa pulang ini? Punya seorang anak yang diberikan oleh ibunya sebelum wafat, dan anak itu bukan sembarang anak, anaknya Nabi. Gimana ceritanya nih? Saya mau bawa peninggalan satu-satunya. Ya Rasulullah, mohon izin saya kembalikan kalungnya. Udah. Nah ini budak saya nih, karena dia udah ngabarin ke saya antum jual kalung dan saya sempat memiliki kalung tersebut, dapat keberkahan. Ini budak saya nih baik sama saya hadiahkan juga bakal antum ya Rasulullah. Rasulullah suruh, ayah kalau gitu budak, sekarang kamu saya serahkan menjadi budaknya Fatimah, balikin ini kalung ke sana. Assalamualaikum, saya Fulan bin Fulan, budaknya Ammar bin Yasir, ceritanya begini. Sekarang saya dan ini kalung dikembalikan ke antum dan saya jadi budak antum. Kata Siti Fatimah, mana kalungnya? Saya terima dan kamu saya bebaskan. Itu budak mikir, budak lagi jalan tuh mikir, merenung. Luar biasa tuh kalung. Tuh kalung dikasih ke orang, balik lagi ke pemiliknya. Enggak sekedar balik doang, bisa bikin orang yang kelaparan cukup makan berbulan-bulan. Bisa bikin saya punya tuan Ammar bin Yasir dapat keberkahan,
dan bisa jadikan saya yang budaknya jadi bebas. Berkahnya tuh kalung. Begitu. Jadi kita kalau ada orang datang, kita lagi pakai cincin misalnya, atau lagi pakai apa ya? Kalau bapak-bapak apa? Jam tangan dah, jam tangan. Cakep kan tuh jam tangan. Harga 1,5 juta. Orang datang, kita kagak punya apa-apa, cuma ada jam tangan. Roman-romannya kita tutup-tutupin itu. Jangan kelihatan nih jam gua nih. Perempuan-perempuan dah nih, ada yang ngetok rumah, Assalamualaikum, lapar nih. Padahal gelang bererotan segini, cincin kanan kiri, kalung dari model yang emas 24 karat, model yang warnanya putih, warnanya emas, warnanya kuning, macam-macam. Kagak ada satu yang mau dikasih, kagak ada. Nih semuanya dikasih. Jadi bukan lagi mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai, enggak. Kullu ma tuhibbun, semua yang dicintai oleh Nabi dan keluarganya dan sebagian para sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul semuanya dikeluarin. Nebus Bilal aja tuh, Sayyidina Abu Bakar nebus Bilal tuh harganya luar biasa. Mesti Bilal disiksa, ditaruh batu, disiksa, dicambuk. Ini saya mau beli nih. Saya lupa angkanya berapa. Oh berapa? Katakan waktu itu harganya tuh yang umum 1.000, katakan begitu ya. Saya lupa berapa, 1.000 dirham misalnya. Kata si Abu Sofyan nih atau Abu Jahal, saya lupa, dinaikin harganya 2 kali lipat, 2.000. Tujuannya apa? Biar lu jangan beli dah, gue mau siksa nih anak, gue matiin dia. Keluarin duit 2.000, kasih. Kata dia, iya kamu bayar 2.000. Tahu gak? Padahal mah standarnya mah 1.000 doang. Kalau kita digituin, berasa rugi kita. Kalau Sayyidina Abu Bakar apa? Ya jangan 2.000. Lu bilang 20.000 gue bayar. Kenapa lu bilang cuma 2.000? Lu bilang 20.000 lagi gue bayar. Semua diinfakkan di jalan Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yunfiquna fi sabilillah fis sarra wa dharra. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senang bersedekah, bukan hanya harta. Kita bisa sedekah dengan senyuman, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, semuanya. Nolong orang dengan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Ya, itu semua sedekah. Bahkan saking enaknya sedekah, waktu itu ada orang miskin protes, ya Rasulullah, enak banget orang kaya. Saya sholat, dia sholat, saya puasa, dia puasa. Cuman dia sedekah, saya nggak bisa sedekah. Enakan dia, banyak pahalanya. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di wajah sahabatmu itu sedekah. Bahkan apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kamu datengin binimu itu sedekah. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Nih kita nih lagi ngelampiasin nafsu, itu sedekah. Benar. Kata Nabi, sebagaimana kalau kamu melampiaskan nafsumu di hal yang diharamkan itu menjadi dosa, maka di hal yang dihalalkan menjadi pahala dan sedekah. Begitu. Jadi sedekahnya macam-macam. Yang nggak punya duit ya senyum, ya kan? Ya. Yang belum kawin, udah belum kawin nggak punya duit ya senyum. Kagak punya duit udah kawin, temuang bininya, sedekah juga itu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.